Shalom, Holy Lovers. Semoga saudara semuanya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara semuanya berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang menjadi penyembah yang benar. Semua kita, umat manusia di bumi ini, khususnya orang-orang yang mengaku percaya, harusnya kita memahami bahwa tugas kita adalah menyembah Tuhan, menyembah Sang Pencipta kita. Penyembahan itu dimulai di sorga. Para malaikat menyembah Tuhan, para malaikat melayani Tuhan. Penyembahan, pujian itu dipimpin oleh malaikat. Seringkali kita sebut malaikat Lucifer atau bintang timur. Dalam kemahatauan Tuhan, si Lucifer, saudaraku, punya niat ingin menyamai Allah, punya keinginan untuk merebut tahtanya Allah. Sebelumnya dia punya tugas untuk menyembah Allah, tapi ternyata dia ingin merebut posisi itu. Dia yang ingin disembah. Akhirnya Tuhan melemparkan dia ke bumi. Penjahat itu, pencuri itu, pembunuh itu yang disebut oleh dalam kitab Yohanes, pembinasa itu, sekarang kehilangan tempat di sorga. Sementara penyembahan itu harus terus berlangsung. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Jadi saudaraku, tugas kita diciptakan oleh Tuhan adalah dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu menjadi penyembah Allah. Jadi awal dari segala sesuatu dalam hubungan kita dengan Allah adalah penyembahan. Penyembahan itu berarti menempatkan Allah di tempat yang tertinggi. Dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan kekuasaan. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Seluruh umat manusia harus menyadari ini, bahwa tugasnya adalah menyembah Allah. Jangan takut saudaraku, walaupun seluruh dunia menyembah Allah, Allah tidak akan kehilangan jati dirinya. Seperti manusia yang dipuji, disembah, disanjung, dia bisa menjadi sombong. Pengkhotbah 1:7 berkata, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Jadi kita harus menyadari itu. Allah adalah tempat penyembahan kita. Kita harus menyembah Allah karena Roma juga berkata, Roma 11 ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menghentikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam sejarah yang panjang tentang penyembahan terhadap Tuhan, akhirnya Yesus memberitahu tentang bagaimana penyembahan seharusnya berlangsung. Karena penyembahan yang dilakukan umatnya saat itu, dalam konteks ini adalah umat Israel, menyembah Allah, datang kepada Allah secara seremonial, melakukan kebiasaan penyembahan itu menjadi satu tugas rutin, kebiasaan. Firman Tuhan mencatat bahwa umatku datang mendekat kepadaku. Mereka menyembah aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Akhirnya Yesus menyampaikan sesuatu lewat perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya umatnya menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dari pembicaraan air oleh Yesus ke perempuan Samaria, sampailah dia kepada satu pembahasan tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mengapa kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu adalah roh. Kata menyembah, kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti menghormati dengan mengangkat sembah, memuja. Itu kalau dalam bentuk fisik kita bisa rebah, berlutut, membungkuk serendahnya. Itulah arti dari kata menyembah. Jadi menyembah atau menjadi penyembah berarti memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya terhadap atau di hadapan orang yang kita sembah. Menyembah dalam roh. Kita punya roh. Tuhan memberikan roh kepada kita. Jadi roh kita itu harus menyembah Allah yang adalah roh. Artinya apa? Dari jiwa kita, dari dalam hati nurani kita. Ya. Dari hati nurani kita muncullah keinginan penyembahan itu. Jadi menyembah dalam roh artinya memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya dengan segenap hati. Atau bisa dikatakan penyembahan spiritual. Ekspresi menyembah dalam roh itu adalah bisa bermazmur, berlutut, menangis, berkata-kata dengan pujian. Ini yang sering kita lakukan. Kita sering bernyanyi, memetik gitar. Kadang kita menangis. Itu adalah ekspresi menyembah Tuhan dalam roh. Terlepas dari ekspresi itu, menyembah dalam roh berarti mengarah pada sikap hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri saat menyembah. Jadi menyembah dalam roh itu adalah sikap hati, bersumber dari hati kita. Lalu menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran itu berarti ketulusan, motif yang benar, kebenaran ilahi. Jadi menyembah dalam kebenaran artinya memiliki sikap merendahkan diri serendahnya dengan ketulusan, kesungguhan, motivasi yang benar dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita harus menunjukkan penyembahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menempatkan Allah di tempat yang tertinggi. Bukan justru sebaliknya. Seperti Lucifer tadi. Justru dia ingin disembah. Dia ingin dipuji. Kita jangan mencuri haknya Tuhan. Haknya Tuhan itu adalah disembah, disanjung. Bukan justru kita mencari pujian, tidak dibuat-buat. Atau waktu kita mengatakan diri kita datang kepada Tuhan tapi dengan emosi yang sesaat. Atau dengan dorongan emosi yang sesaat. Tidak bersumber dari hati kita. Saudaraku, kita menyembah Tuhan dengan benar. Tidak cukup hanya dengan roh. Tetapi harus sejalan dengan firman Tuhan. Ada yang memiliki semangat yang menyala-nyala. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Ada orang yang menyembah Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sangat minim dalam melakukan firman Tuhan. Kelihatan setia beribadah. Tapi istilah zaman sekarang dikatakan sering atau suka gosip, memfitnah, membunuh karakter teman seiman, tidak memiliki kasih yang nyata dalam perbuatan. Tapi ada juga yang menjadi pelaku, katanya pelaku firman, tapi tidak punya spirit, tidak punya semangat. Seakan-akan melakukan firman Tuhan itu dengan keadaan terpaksa. Kedua-duanya harusnya saling terkait. Menjadi penyembah yang benar adalah proses seumur hidup. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, saudaraku, kita akan belajar
menjadi penyembah yang benar itu adalah harus memiliki ideologi yang benar. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ada ideologi yang benar dalam menyembah Tuhan. Ideologi itu bermaksud adalah konsep yang bersistem, cara berpikir seseorang atau segolongan, paham atau teori. Jadi ideologi berarti pemahaman atau pola pikir, satu pandangan yang dianggap sebagai kebenaran dan dianut secara radikal oleh suatu golongan atau perseorangan. Cara kita hidup di dunia ini sangat ditentukan oleh ideologi kita, pemahaman kita tentang Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau kita ingin menyembah Tuhan dengan benar, milikilah ideologi yang benar. Apa kata Tuhan lewat kitab Hosea? Bahwa umatnya binasa karena tidak memiliki pengenalan yang benar, tidak memiliki ideologi yang benar. Sementara kalau kita melihat ada beberapa hamba Tuhan yang punya ideologi yang benar tentang penyembahan terhadap Tuhan. Siapa itu saudaraku? Khususnya Rasul Paulus. Paulus berkata bahwa semua yang dia peroleh di dunia ini itu dia anggap sampah kalau dibandingkan dengan pengenalannya, pemahamannya terhadap Tuhan. Oleh karena itu, menyembah Allah dalam kebenaran itu harus memiliki dasar ideologi yang benar. Karena ideologi itulah yang membuat seseorang itu terarah. Ideologi yang benar membuat seseorang itu dewasa, iman yang benar. Ideologi itu membuat seseorang itu menjadi penyembah yang benar. Saudaraku, yang kedua, menjadi penyembah yang benar itu adalah menjadi penyembah yang benar dengan iman yang benar. Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi penyembah yang benar dengan cara memiliki iman yang benar. Nah, di ayat tadi dia mengingatkan kita supaya memiliki iman seperti biji sesawi. Bagaimana iman sebesar atau seperti biji sesawi? Biji sesawi diambil sebagai contoh karena biji sesawi itu, saudaraku, dia bertumbuh. Dari sekian banyak biji-bijian di dunia ini, salah satu biji yang paling kecil adalah biji sesawi. Tetapi ketika biji sesawi itu ditanam, maka biji itu akan tumbuh terus. Dan burung-burung yang besar pun bisa hinggap di dahan pohon sesawi itu. Dari hal yang kecil, tapi dia mengalami pertumbuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Kita memiliki penyembahan yang benar. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu maksudnya dia memiliki pertumbuhan. Ya, memiliki pertumbuhan. Iman benih biji sesawi berarti iman yang bertumbuh, iman yang besar, iman yang berbuah. Iman yang menjadi berkat. Saudaraku, kemarin 2 hari yang lalu kami ke rumah sakit karena ada seorang jemaat sakit 2 hari bermasalah, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, mengeluh, menangis. Sampai dokter pun harus melepas selang infus di tangannya. Dalam kondisi menangis. Saat itu kita berkumpul, saya dan istri dan semua keluarga mereka.
kami harus membangkitkan iman kami. Lalu kami berdoa. Sebenarnya secara logika itu sangat sulit kami pahami bagaimana caranya supaya anak ini, karena yang sakit ini adalah seorang anak, bagaimana caranya supaya dia mengalami ketenangan gitu. Akhirnya kita menyembah Tuhan. Doanya hanya sedikit. Yang kami lakukan adalah menyembah Tuhan. Saudara tahu, waktu pujian haleluya haleluya itu dinyanyikan, kita menyembah Tuhan, anak ini tidur sampai besok pagi. Kita mengalami mujizat. Kenapa? Karena iman kita bertumbuh saat kita menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, menjadi penyembah yang benar berarti kita harus menjadi penyembah yang benar dengan ibadah yang benar. Kita harus memiliki ibadah yang benar. Ibadah yang benar terlahir dari ideologi dan iman yang benar. Roma 12 ayat 1-2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ibadah yang benar berarti harus mempersembahkan tubuh kita. Ini yang dimaksud dengan penyembahan yang benar. Saudaraku, kita harus mengembalikan haknya Tuhan. Dia harus mendapatkan prioritas tertinggi. Dia harus mendapatkan kedudukan yang tertinggi dalam hidup kita. Dengan ketiga poin tadi itu sangat membantu kita memahami posisi Allah dan posisi kita. Allah itu sebagai Tuhan yang kita sembah, kita sebagai penyembah. Dan Tuhan menginginkan penyembahan yang kita lakukan adalah dengan tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh, berarti kita menghadiahkan, memberikan tubuh, memberikan sesuatu yang terbaik dengan sukacita tanpa paksaan. Ya, menghadiahkan tubuh kepada Tuhan bukan karena paksaan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Saudara tahu bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Bukan karena upah kita, bukan karena hasil kerja keras kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Oleh sebab itu, ketika menyadari kita diselamatkan karena kasih karunia, beribadahlah kepada Dia, sembahlah Dia dari hati kita, dari perbuatan kita, lewat tubuh kita, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, sahabat Holy Loppers dimanapun berada, 3 cara penyembahan kita yang benar kali ini adalah dengan ideologi yang benar, mengenal Tuhan, membuat kita bertumbuh dalam iman. Lalu yang kedua, iman yang benar itu iman yang bertumbuh, menjadi besar dan berbuah. Iman yang benar yang ketiga itu maksudnya adalah memiliki gaya hidup penyembahan yang sejati. Kiranya saudara, kita semuanya diberkati oleh Tuhan lewat renungan ini. Tuhan yang memperjelas di dalam hati kita, karena kita memang menjadi orang-orang yang ingin menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dalam keterbatasan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Dalam